Halo Bapak Ibu dan teman-teman, selamat datang lagi di kelas pengantar psikologi sosial yang ketiga. Wah, ini udah setahun kayaknya ya dari kelas yang kedua yang memang saya selingi dengan banyak sekali video-video psikologi dan pengembangan diri. Udah ada belasan video yang saya upload sebelum akhirnya lanjut ke kelas yang ketiga. Tapi kenapa saya melanjutkannya? Karena ternyata kelas pengantar psikologi sosial satu dan kelas pengantar psikologi sosial yang kedua itu ternyata antusiasnya bagus banget. Salah satu atau salah dua video saya yang paling ramai dikunjungi di channel ini. Nah, dengan demikian saya pikir perlu dilanjutkan nih. Banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang bilang bermanfaat. Kalau nggak dilanjutin sayang banget ya. Jadi, supaya teman-teman bisa belajar psikologi lebih dalam lagi, nah di channel ini saya akan upload terus video-video berkualitas secara konten tentunya ya tentang psikologi. Nah, kita langsung aja deh ya. Jadi di kelas pengantar psikologi sosial yang ketiga ini kita akan membahas tentang afeksi sosial. Ya, afeksi sosial itu bisa dikatakan membahas tentang hubungan antara perasaan kita dan lingkungan sekitar. Soalnya kan afeksi ya, ada unsur perasaan, ada unsur emosi di dalamnya. Nah, ngomong-ngomong, kalau teman-teman belum nonton video kelas pengantar psikologi yang sosial pertama dan kedua, mau langsung nonton yang ketiga nggak apa-apa sih, karena sebenarnya bisa ditonton secara acak. Tapi kalau mau lebih bagus gitu ya urut, ya bebas ya. Kalau mau lihat nanti video pertama dan kedua bisa lihat di playlistnya ada. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di sini ada grafik harga sahamnya. Ini padahal topiknya bukan finansial, tapi ini contohnya relate banget. Bapak Ibu teman-teman, kalau harga saham lagi naik tuh, biasanya pada langsung rame-rame pada mau ikutan beli ya, pada mau ikutan dapat profit. Tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah sahamnya tersebut naik secara wajar atau enggak. Banyak orang-orang yang main saham, ya, karena ngeliat harganya lagi naik, main ikutan aja tanpa melihat fundamentalnya, tanpa melihat eh, bagaimana peluang harga tersebut akan tetap naik, beli pas sudah di titik puncaknya. Jadi begitu beli malah langsung turun, jadinya rugi. Ya, atau pas lagi turun harganya, ya bearish gitu, pada panik jual-jualin ya, panic selling. Jual rugi karena panik. Kenapa? Karena takut harganya makin turun. Ya padahal itu jual rugi gitu. Nah, ini jadinya kalau saya lihat banyak keputusan-keputusan dalam trading, kalau saya amatin ya teman-teman ya, baik itu trading maupun investasi sih. Banyak keputusan-keputusan tersebut lebih lebih didasari ya pada emosi. Misalnya harga naik karena banyak yang beli pada ikut-ikutan beli tanpa benar-benar menganalisa baik secara fundamental ya maupun teknikal juga eh, kadang juga perlu dipertimbangkan. Akhirnya beli terus turun atau harganya lagi turun, panik juga nggak lihat fundamental, mungkin juga nggak lihat timing, nggak lihat teknikal, jual malah naik. Jadi banyak banget yang ngeluhin gitu ya, beli malah turun, jual malah naik. Karena mengabaikan kaidah-kaidah dalam trading atau dalam investasi saham. Padahal dalam instrumen keuangan seperti ini harusnya menggunakan logika, harusnya menggunakan analisa yang kognitif. Tapi justru sebagian besar orang hanya mengandalkan emosinya. Jadi ikut hype, hype beli ikutan beli, hype turun pada ikutan turun. Ya sehingga yang terjadi adalah kalau orang trading ngomongnya boncos atau bocuan ya, nggak untung gitu. Nah ini menggambarkan bagaimana keputusan-keputusan kita itu sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Dan anyway, memang seringkali kita membiarkan keputusan kita justru berlandaskan emosi, bukan rasional. Ini kita akan bahas lebih dalam deh ya tentang afeksi sosial ya, tentang bagaimana perasaan kita itu mempengaruhi diri kita dan relasi kita dengan lingkungan kita. Jadi, teman-teman, pengalaman sehari-hari kita itu membangkitkan berbagai macam emosi dan suasana hati, baik itu positif maupun negatif. Ya, misalnya ketika kita melihat ada orang yang menegur kita gitu atau kita dapat ucapan gak enak dari orang lain, akan muncul suasana hati yang negatif misalnya. Atau ketika kita dipuji oleh orang lain ya, muncul suasana emosi yang positif ya, muncul emosi yang menyenangkan. Atau ketika kita menghubungi seseorang tapi diabaikan, kita merasa tidak dianggap, muncul emosi negatif.
Atau ketika kita merasa kok teman-teman kita selalu ada buat kita, muncul emosi positif. Nah, pengalaman sehari-hari kita itu selalu memunculkan berbagai macam emosi, baik itu positif maupun negatif. Dan perasaan-perasaan tersebut itu memberi dampak besar terhadap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ngambil keputusan itu ada unsur emosinya juga di dalamnya. Dan emosi itu bersifat sangat sosial. Nah, makanya ya, emosi atau afeksi dibahas juga di psikologi sosial. Emosi itu sangat sosial. Kenapa? Karena emosi itu menentukan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita memutuskan untuk bersikap juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, maksudnya ketika kita ketemu dengan orang yang kita anggap menyenangkan, kita juga akan biasanya memunculkan emosi yang menyenangkan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita nilai kurang menyenangkan, kita juga akan memunculkan emosi yang negatif. Dan berbagai macam emosi itu juga punya fungsi sosial, misalnya emosi senang ya, emosi riang, emosi gembira, itu dimunculkan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya ingin bertemu dengan Anda. Bahwa ketika saya bertemu dengan Anda, itu adalah hal baik bagi saya. Makanya muncul emosi yang senang. Ya, jadi berbagai macam emosi itu ada fungsi sosial, termasuk emosi takut. Ya, ketika kita bertemu seseorang dan kita merasa takut, itu artinya ada kita mempersepsikan ada hal buruk yang akan terjadi bila kita bertemu dengan orang itu. Kita mempersepsikan bahaya. Nah, makanya emosi itu bersifat sangat sosial. Nah, kalau ngomongin emosi, kita akan ngomongin tentang Paul Ekman. Ya, Paul Ekman ini adalah seorang profesor psikologi di Amerika Serikat yang banyak meneliti tentang emosi. Ya, ngomong-ngomong juga, kalau teman-teman pernah nonton film animasi Inside Out, nah Paul Ekman ini adalah penasihat psikologinya di film tersebut. Paul Ekman ini meneliti tentang emosi dasar manusia. Jadi beliau ini datang ke berbagai macam suku, lalu menunjukkan berbagai macam foto-foto yang dianggap bisa memicu emosi. Misalnya foto orang nangis, ya, atau foto yang memunculkan emosi jijik, atau foto muka orang yang tidak menyenangkan, itu ditunjukkan ke berbagai macam suku. Nah, menurut Paul Ekman, hampir di semua suku atau di berbagai suku ada 6 emosi yang selalu ada gitu. Jadi ada suku-suku tertentu, ada budaya-budaya tertentu yang punya emosi spesifik, tapi ada 6 emosi yang selalu muncul di berbagai macam suku di antara manusia. Nah, 6 emosi dasar itu adalah emosi senang, happiness, emosi sedih, sadness, emosi marah, anger, emosi takut, fear, emosi jijik, disgust, dan emosi terkejut, surprise. Sebenarnya juga ada emosi yang ketujuh sih, yaitu emosi memandang rendah gitu, merasa rendah gitu. Tapi uh, yang paling umum digunakan adalah yang 6 ini. Nah, ini adalah 6 emosi dasar manusia dan 6-6-nya punya fungsi loh sebenarnya. Yang tadi saya udah kasih contoh ya, senang, sedih, ya takut, marah misalnya. Marah juga ada fungsinya. Marah itu adalah sebenarnya perlindungan. Ketika kita merasa hak kita dilanggar oleh orang lain ya, kita akan memunculkan emosi marah. Nggak selalu, tapi itu adalah salah satu respons kita ketika kita merasakan ada orang yang mulai melanggar hak kita. Nah, ini 6 emosi dasar ini ada di setiap manusia. Nah, kalau teman-teman mau lebih banyak tonton tentang emosi, saya juga ada bikin videonya tuh, udah lama bikinnya. Kalau nggak salah di kelas psikologi positif. Ya, nanti linknya di description deh ya, biar lihat sendiri. Lalu juga kita bahas lagi nih. Ngomongin soal emosi, kita juga akan ngomongin tentang stres. Setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, kita cenderung mengalami stres. Setuju ya? Jadi stres itu muncul karena adanya kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Kalau kejadian yang menyenangkan, nggak mungkin stres. Nah, ketika muncul situasi sosial yang ekstrim, ya situasi sosial yang ekstrim itu bisa dikatakan seperti bencana alam, atau ada bencana lainnya, atau ada kehilangan anggota keluarga yang disayangi, atau ada tekanan hidup yang sangat besar, itu berpotensi memunculkan stres yang ekstrim juga, yang dikenal sebagai PTSD, atau Post Traumatic Stress Disorder. Oh, ini uh, stres yang lebih besar lagi dan udah termasuk gangguan psikologis. Dan ada 5 kejadian hidup yang berdampak terbesar terhadap stres. Ini riset luar sih, nggak tahu nih di Indonesia relevan atau nggak, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Yang pertama adalah kematian pasangan, perceraian, hukuman penjara, kematian anggota keluarga atau teman dekat, dan mengidap penyakit parah. Itu dianggap sebagai 5 kejadian negatif ya, atau 5 kejadian hidup yang berdampak terbesar terhadap stres. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya dari 5 unsur ini,
sebagian besar itu kejadian hidup yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ya kehidupan bersama sesama manusia. Ya, kematian pasangan itu sosial, perceraian sosial, hukuman penjara sosial kan kita dipenjara karena melanggar aturan dan aturan itu sifatnya sangat sosial. Kematian anggota keluarga atau teman dekat. Ya, sedangkan mengidap penyakit parah mungkin bukan sosial ya. Tapi kita lihat bahwa 4 dari 5 kejadian hidup yang berdampak terbesar terhadap stres itu sifatnya sosial. Sehingga tidak heran bahwa psikologi sosial itu sangat membutuhkan pembelajaran tentang emosi, yang dalam kasus ini afeksi sosial. Nah, ketika kita bertemu dengan stres, kita biasanya memunculkan fight or flight response. Apalagi kalau stresornya atau penyebab stresnya itu sangat kuat ya, sangat intens. Kita akan memunculkan fight or flight response. Yang kalau mau kita definisikan adalah reaksi emosional dan perilaku terhadap stres yang meningkatkan kesiapan untuk bertindak. Yang maksudnya adalah ketika kita lagi ngadepin sesuatu yang kita anggap sangat stressful gitu, biasanya jantung kita langsung berdebar kencang, mungkin keringat dingin, wajah kita mungkin memerah gitu. Eh, Pokoknya badan kita langsung nggak nyaman, rasanya kayak nggak bisa diem gitu. Nah itu sebenarnya fight or flight response. Memang ketika kita merasakan stres yang intens, tubuh kita itu mulai mengeluarkan energi. Agar apa? Agar kita siap untuk bertindak. Misalnya ketika kita melihat ada anjing gila atau melihat ada hewan buas mendekati kita, itu mendadak kita akan lari sangat kencang. Jantung kita akan berdebar sangat kencang juga, kita akan sangat ketakutan juga, nafas kita juga mendadak langsung berat ya. Itu sebenarnya ingin mendukung kita agar kita ayo siap untuk bertindak, melarikan diri, kabur gitu. Atau ketika kita marah sama seseorang, kita juga ada fight or flight response ya, kesiapan untuk bertindak misalnya kita melindungi diri kita, ada orang marah mau tonjok kita gitu. Nah, kita langsung dibuat bersiap untuk refleksnya langsung nangkis misalnya. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu mekanisme diri kita untuk menghadapi stres. Tapi, fight or flight response ini nggak selalu bagus. Memang dia membantu kita untuk melarikan diri dari ancaman, terutama ancaman nyawa. Tapi kadangkala digunakannya nggak tepat. Misalnya marah ke orang, nonjok orang gitu. Atau malah terlalu sering muncul, jadinya apa? Nggak sehat. Sehingga akhirnya para ilmuwan psikologi menyarankan respons yang lain, yaitu tend or befriend response ya. Respons ini lebih umum pada wanita daripada pada pria, yaitu reaksi perilaku terhadap stres yang melibatkan aktivitas yang dirancang untuk menciptakan jaringan sosial yang memberikan perlindungan dari ancaman. Jadi, manusia juga punya respons yang lainnya, yaitu tend or befriend response. Ketika kita lagi ngalamin masalah, kita akan cenderung mencari bantuan dari orang lain. Kalau teman-teman lagi galau, lagi stres, mungkin akan chat teman dekat, lalu cerita gitu, mendapatkan perhatian ya, mendapatkan afeksi dari teman. Itu sebenarnya adalah tend or befriend response. Jadi, ketika kita menghadapi stres, kita akan berusaha untuk menciptakan sebuah hubungan sosial atau menciptakan sebuah jaringan sosial sehingga kita dapat perlindungan. Dan ini kalau kita mau telusuri adalah memang salah satu fungsi dasar manusia, karena manusia itu makhluk sosial. Dan kalau kita mau lacak lebih jauh lagi ke belakang, di zaman dulu kala, zaman purbakala, nenek moyang kita hidup di zaman prasejarah, ketika dulu persenjataan dan peralatan manusia belum secanggih sekarang, kalau ada hewan buas yang mau nggak mau harus berkumpul serang balik atau berkumpul saling melindungi. Kalau sekarang mungkin satu orang pakai senjata bisa. Nah, berkumpul itu identik dengan pertahanan hidup. Dan ini berlanjut sampai sekarang nih, sampai di era modern. Ketika kita stres, kita juga bisa memunculkan respons yang satu lagi, yaitu kita cari teman, kita mendapatkan afeksi atau mendapatkan dukungan. Dan ini jauh lebih sehat daripada yang pertama, fight or flight response. Jadi, maksudnya adalah teman-teman, ketika kita lagi mengalami sebuah stres yang berat, kita juga perlu loh menghubungi orang-orang terdekat untuk mendapatkan dukungan. Tapi jangan curhat sembarangan juga, apalagi curhat di sosmed berlebihan ya, karena itu sangat mengganggu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara menghadapi masalah yang membuat stres? Ada berapa teknik nih? Nah, di sini saya menawarkan 3 teknik. Ada supresi, supresi itu mengabaikan dan melupakan masalah. Jadi kalau kita lagi stres nih teman-teman, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengabaikannya. Mengabaikan di sini maksudnya ketika stresnya itu tidak signifikan banget dalam hidup kita,
sebuah stres yang sebenarnya nggak relevan, nggak penting gitu, kita bisa belajar untuk mengabaikan dan melupakan. Misalnya ketika ada respons seorang teman yang sebenarnya kita nggak tahu kenapa dia bersikap buruk kepada kita udah nanya kenapa dia masih nggak mau jawab, mungkin memang dianya lagi bad mood dan itu bikin kita stres. Nah itu kan nggak bisa diapa-apain ya, di luar kendali kita. Ketika sumber-sumber stres ya atau ketika kejadian stresnya itu berada di luar kendali kita, maka kita belajar untuk mengendalikan emosi kita aja. Kita mungkin coba untuk mengabaikannya dan melupakannya, biar nggak terlalu kepikiran. Karena kalau dipikirin pun juga nggak ada gunanya. Atau bisa mengalihkan perhatian. Nah, ini mengalihkan perhatian ini maksudnya kita lagi stres, lalu kita nggak mau pusingin dulu ya biar kita emosinya reda dulu, kita main game, kita dengar lagu, atau mungkin kita jalan-jalan. Nah, ini mengalihkan perhatian. Ini bagus, tapi bukan strategi jangka panjang yang baik. Ya, sebenarnya dua-duanya sih, supresi dan mengalihkan perhatian. Dan termasuk yang ketiga, memaknai ulang masalah. Ya, memaknai ulang masalah itu artinya kita membingkainya kembali, reframing. Misalnya adalah kita stres karena misalnya mau kerja jadi pilot, tapi ternyata tinggi badannya nggak cukup. Itu kan stres ya, kecewa gitu. Nah, kita bisa maknai ulang. Kita maknai ulang misalnya, oke, nggak apa-apa nggak bisa jadi pilot karena kurang tinggi badan, karir kan nggak cuma pilot. Misalnya aku bisa belajar jadi teknisi penerbangan, atau aku bisa belajar menjadi eh, profesi lain gitu. Kita maknai ulang bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Atau misalnya lagi macet nih. Macet itu kan bete banget ya, stressful banget sebenarnya tuh. Nah, lagi macet kita bisa maknai ulang gitu. Kita misalnya jadikan kesempatan macet ini kalau lagi di dalam mobil bukan bukan yang mengemudikan ya, bisa baca e-book gitu. Jadi kita maknai ulang ini sebagai kesempatan baca e-book yang belum selesai dibaca gitu. Nah, itu memaknai ulang masalah. Saya juga sering gunakan sih memaknai ulang masalah. Misalnya ketika ada janji yang tidak berjalan sesuai dengan waktunya ya, saya nunggu orang, orangnya telat, saya gunakan kesempatan itu untuk baca e-book. Akhirnya punya waktu nih baca e-book karena biasanya kan sibuk ya. Atau ketika misalnya saya mau pergi ke suatu tempat, tapi tempat tersebut tutup, ya saya udah nyampe kecewa, saya gunakan tuh kesempatan untuk explore tempat lainnya gitu. Jadi kita maknai ulang aja, jangan dibawa terlalu stres. Tapi teman-teman, strategi-strategi ini long term juga perlu diperhatikan ya, kayak mengalihkan perhatian, kalau kita ada stres kita alihkan tentu nggak bijak. Ya kita juga harus belajar menghadapinya. Jadi tiga teknik ini harus pandai-pandai, harus bijak-bijak pakainya, jangan sembarangan dipakai. Ya dan terakhir nih, ya gimana sih caranya hidup sehat mental setelah belajar afeksi sosial? Jadi yang pertama teman-teman, lakukan hal-hal yang membuat kita merasakan emosi positif. Jangan hanya fokus pada emosi negatif. Ada yang namanya positivity ratio. Positivity ratio itu artinya satu kejadian negatif itu dampaknya setara dengan tiga kejadian positif. Saya ulang nih ya, biar kita bisa cerna dulu ya. Satu kejadian negatif itu memberikan dampak yang setara dengan tiga kejadian positif. Artinya, kalau kita ngalamin satu emosi negatif, butuh tiga emosi positif untuk netralin lagi. Gokil ya. Jadi satu kejadian yang membuat emosi negatif harus kita imbangi dengan tiga emosi positif untuk netralin lagi. Sehingga artinya kalau kita dalam kehidupan kita ngalamin emosi negatif terus itu wah itu susah banget untuk netralin lagi karena satu aja harus tiga, kalau dua harus enam. Sehingga teman-teman kita coba deh belajar untuk lebih menyadari emosi positif. Karena sebenarnya dalam hidup kita ini selalu ada kejadian yang positif dan kejadian yang negatif. Nggak selalu yang negatif-negatif terus. Tapi karena memang otak kita lebih peka terhadap kejadian yang negatif, yang satu kejadian negatif itu setara tiga kejadian positif, karena otak kita lebih sensitif terhadap kejadian-kejadian yang negatif, kita jadi suka berpikir keliru. Seolah-olah yang terjadi dalam hidup kita itu negatif-negatif terus. Padahal enggak. Ada yang positifnya juga. Nah, kita perlu belajar nih, menyadari hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya ketika masih bisa ketemu teman, ngobrol, hahaha, itu kan emosi positif. Kenapa nggak disadari gitu? Kenapa kita seolah-olah menganggap itu nggak ada? Atau misalnya ketika hari ini kita bisa makan makanan kesukaan kita, itu kan sebuah hal yang positif. Kenapa nggak diingat gitu? Kenapa yang diingat adalah hari ini si X nggak menghubungi kita gitu. Jadi nggak adil ya.
Lalu orang-orang tidak akan selalu berperilaku sesuai keinginan kita. Belajar untuk menerima itu. Nah, benar nih. Bapak Ibu teman-teman, orang-orang itu nggak akan selalu sesuai dengan maunya kita. Kenapa? Karena mereka juga punya free will. Mereka juga punya kehendak bebas, mereka punya kepentingannya sendiri. Dan kita nggak punya kendali atas hidup mereka. Sehingga kita perlu belajar menerima jika ada orang-orang yang berperilaku tidak sesuai dengan maunya kita. Ya, jadi teman kerja mungkin, teman kuliah mungkin, bos mungkin, kalau nggak sesuai harapan ya mau gimana? Memang begitulah realita kehidupan, gitu. Jadi kita harus belajar menerimanya. Kalau kita nggak menerimanya, kita menolaknya, yang ada apa? Stres, kecewa, sedih, gitu. Yang ketiga, jalin relasi sosial yang bermakna dengan keluarga atau sahabat. Nah, ini berkali-kali nih di berbagai video kayaknya saya sering ngomong nih, apalagi di video psikologi positif ya. Salah satu prediktor terbesar bagi kebahagiaan manusia, ini berdasarkan hasil riset, berdasarkan berbagai macam hasil riset, adalah relasi sosial. Hubungan sosial yang bermakna itu adalah sumber kebahagiaan yang sangat besar bagi manusia. Sehingga ketika kita bisa menjalin relasi yang bermakna, itu akan sangat menunjang hidup kita, terutama menunjang kesehatan mental kita. Jadi teman-teman coba ya hubungi keluarga atau sahabat, coba sekedar say hi, tukeran kabar, kalau ada waktu gitu, misalnya sudah tidak PSBB, sudah tidak pembatasan sosial lagi gitu, coba janjian ketemu, ngobrol, sharing-sharing. Itu sangat powerful loh, itu emosi positifnya bagus banget. Lalu yang keempat, jika kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi, kita bisa mengubah pemaknaan kita terhadap kejadian itu. Nah, teman-teman, kita perlu tahu nih, dalam hidup ini ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang nggak bisa kita ubah. Hal yang tidak bisa kita ubah itu banyak banget sebenarnya. Matahari terbit di timur udah nggak bisa kita ubah. Ya cuaca nggak bisa kita ubah seenak-enaknya ya. Banyak hal di luar kendali kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan dan kita merasa negatif, yuk kita langsung sadari bahwa itu memang nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah pemaknaan kita terhadap kejadian itu. Salah satu contoh adalah misalnya ketika COVID-19 ini. Saya punya hobi traveling, saya punya banyak target tempat-tempat yang ingin saya kunjungi, tapi gara-gara COVID ini udah 1,5 tahun saya nggak traveling, banyak bucket list saya nggak tercapai. Kalau mau ngeluh mah bisa-bisa aja saya ngeluh, wah nggak bisa jalan-jalan nih, stres nih, lalu ya alasan kemana-mana gitu ya. Tapi saya nggak mau, karena saya nggak bisa ubah ini. Situasi COVID ini nggak bisa saya ubah, nggak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan adalah pemaknaan saya. Oke, saya nggak bisa kemana-mana 1,5 tahun, tapi akhirnya saya punya waktu untuk menulis buku. Karena dari dulu saya pengen nulis buku, tapi belum kesampaian. Nah, gara-gara 1,5 tahun ini saya nggak kemana-mana, saya punya waktu buat nulis buku. Dan, well, bentar lagi terbit ya. Sedikit promosi jadinya. Bisa ditunggu ya di infonya di sosmed saya, atau kalau udah terbit saya akan buat videonya juga. Jadi, kalau kita nggak bisa ubah apa yang terjadi, kita bisa ubah pemaknaan kita. Ya, dan saya rasa ini juga akhir dari kelas yang ketiga ini. Thank you teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa subscribe channel saya karena saya rutin bikin video-video tentang psikologi dan pengembangan diri. Dan kalau videonya bagus, boleh di-share ke teman-teman. Siapa tahu ada yang mendapatkan manfaatnya, yang pengen nanya gitu, boleh di komen. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.